sore, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel, Bapak Ibu saudara. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar, sekalipun namanya danau, namun Danau Galilea itu begitu luas dan ombaknya betul-betul luar biasa. Pada waktu kami datang di sana, cuacanya lagi buruk. Angin kencang, ombaknya besar, sehingga saat itu kami tidak diizinkan untuk naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, saat itu di tepi danau itu saya merenung, Bapak Ibu Saudara. Dan saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Namun sayangnya, dua kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat murid-muridnya begitu ketakutan sampai-sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Namun pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya tenang, bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhan ya, dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya saya katakan kedatangan Tuhan dengan cara yang dramatis, karena dia berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus bergaul karib dengan Tuhan. Mereka jalan bersama, makan bersama, bahkan mereka mendengar langsung pengajaran-pengajaran Tuhan. Bahkan di depan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bisa mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Namun kenapa Petrus yang sama kemudian dia tenggelam? Firman Tuhan tadi kita baca, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan
Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin saka, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan masalah yang ada dalam hidup kita, maka percayalah, kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekarang dikatakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dengan Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kaulah pemikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu
sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak memohon pertolongan dari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Sementara Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Sayangnya Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di dalam situasi wanita itu. Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan menjawab, Tuhan, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu sedang berdiam diri. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan, sebagaimana halnya wanita Sirofenisia itu, untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sekali lagi sayangnya, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepadanya. Itu sebabnya apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, bagaimanapun situasi saat ini, biarlah kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebagaimana halnya wanita Sirofenisia tadi, untuk bersama-sama sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti, mengapa semuanya harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Kami mencabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang sedang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau. Sebab kami yakin dan percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Lewat segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri, sungguh Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik. Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mengirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya. Pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang menimpa kepada terjadi. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita ini merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita, bukan? Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah, kita ajar Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas ingatkan kita, adapun jalan pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu kebenaran itu, bukankah kita masih melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah setiap kita diberikan kerendahan hati, sebagaimana halnya wanita Sirofenisia itu, untuk tetap mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Di tengah-tengah keraguan kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak harus dilalui oleh setiap hati
bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang berat. Ini kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jika kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Selama ini Bapak Ibu Saudara, kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan sungutan itu dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus, saat itu tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tetapi mengapa bangsa Israel harus putar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan dan kerutuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang maha dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan, yang ada cuma laut perahu yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita, tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut terberang yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan itu dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Setelah mereka mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan, hanya butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan perjalanan bangsa Israel ini, saya merasa ironis. Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir,
yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya. Namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironisnya apa? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh, menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Itu sebabnya gak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan lagi buat apa. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua ini? Tapi sekalipun saya nggak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Nggak kelar-kelar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Ada banyak orang selalu menuntut penjelasan sama Tuhan. Kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita tidak mampu. Sebab jalan pikirannya terlalu tinggi. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Yang Tuhan minta adalah kita taat, setia, dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita, Dia pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, ngerti nggak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun Bapak Ibu Saudara, karena mereka menikah di usia senja, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi hebat, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan, lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana, karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai satu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali berhadapan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kita yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengan baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dan kita alami sampai hari ini, itu karena Dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat, dan sementara itu Dia akan tambah-tambahkan lagi kekuatan bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengan baiknya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dengan iman. Dan sementara kita berkata dengan iman, biarkan Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, sebagaimana Dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing.
bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Itu sebabnya kami jalani hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami ini. Sebab kami yakin dan percaya bahwa yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara dulu kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu.